Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kanallahu aliman hakimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat yang baru saja saya baca tadi, surat Ibrahim ayat 7, Allah berjanji kepada manusia bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidanakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, syukur itu hakikatnya bukan untuk Allah, tetapi sebenarnya syukur itu untuk diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ada 3 hal ketika Allah datangkan kepada manusia, kita tidak bisa menolak. Yang pertama sakit, yang kedua tua, yang ketiga mati. Sakit adalah salah satu cara Allah untuk menghentikan sesaat atau mengurangi nikmat hidup kita, sehingga ketika kita sakit kita hanya bisa berobat. Ada 3 pasien yang diberi obat oleh dokter dengan sakit yang sama, dengan obat dan terapi yang sama, tetapi sembuhnya tidak bersamaan. Mengapa? Karena yang menyembuhkan itu bukan dokternya, bukan obatnya, karena dokter dan obat adalah hanya wasilah, tetapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La sifa'a illa sifauka. Yang kedua tua. Tua adalah salah satu cara Allah untuk mengingatkan kepada kita, di mana dalam siklus kehidupan kita, ketika kita sudah tua, nikmat sudah mulai berkurang. Mata kadang berkunang-kunang dan kabur untuk melihat. Makan satu saat sudah tidak berselera karena mungkin dengan makanan tertentu ini membuat kolesterolnya kambuh, atau ini membuat mahnya kambuh, dan sebagainya. Yang ketiga mati. Kita manusia tidak ada yang tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana keadaan kita ketika kita akan mati. Karena itu semua rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, tua, mati, ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa satu saat Allah menghentikan sesaat nikmat itu, atau satu saat Allah mengurangi nikmat itu, atau satu saat Allah mencabut seluruh nikmat itu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengakui atau menyadari bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai salah satu contoh yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, dengan kerajaan serta singgasana yang mewah, dengan harta yang melimpah. Bahkan
Beliau bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis hewan, sehingga ketika beliau mendengar suara semut yang dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 3 mil, beliau kemudian berdoa, Robbi auzikni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi dengan nikmat yang banyak, beliau tidak lupa. Beliau menyadari bahwa nikmat ini adalah dari Allah. Liyabluwani an ashkur wa an akfur. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Cara yang kedua adalah dengan bertasbih, berzikir, dan berdoa. Kisah Nabi Yunus alaihissalam ini sebagai salah satu contohnya. Ketika beliau ada di dalam perut, tentunya dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, nafasnya juga terbatas karena oksigen yang ada di dalam perut ikan itu terbatas. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Nabi Yunus berzikir dan bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Akhirnya Allah gerakkan air laut, Allah gerakkan ikan, dan ikan itu kemudian menepi sampai ke pantai dan ke darat. Selamatlah Nabi Yunus. Maka diteruskanlah dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya engkau hai Yunus tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepadaku, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kamu akan terus berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Yang ketiga, cara kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan perintahnya, memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, menjauhi larangan. Di bulan Ramadan ini, puncak dari ibadah kita adalah bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ibadah puasa kita ini di bulan Ramadan ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam suasana pandemik COVID-19 ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang terdampak virus corona. Semoga saudara kita yang dalam kondisi PDP segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera sembuh, dan saudara-saudara yang meninggal atau wafat mendapatkan predikat husnul khotimah. Rasulullah SAW membimbing doa, di antaranya adalah agar kita selalu berzikir dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, semoga Engkau berikan kekuatan kepada kami agar kami termasuk orang-orang yang berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmat-Mu, dan termasuk orang-orang yang terus meningkatkan kualitas dan perbaikan ibadah kepadamu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.